Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. Abu Bakar class, Muawiyah class, and Khalid class. How are you today? I hope you are good condition. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita belajar pelajaran tematik. Masih di tematik 5D ya. Untuk pertemuan hari ini kita sudah masuk di subtema 3, yaitu cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Pada video pembelajaran ini kita akan mempelajari dari pembelajaran 1, 2, dan 3. Sebelumnya, jangan lupa kalian siapkan terlebih dahulu buku tematik kalian dan alat tulis kalian ya, dan juga buku tulisnya. Oke anak-anak, kita mulai pembelajaran ini dengan say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang kalian bisa lihat pembelajaran 1 dari subtema 3 ada di halaman 70 ya. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran 1 ini yaitu menjelaskan cara menjaga kesehatan organ peredaran darah dan mengidentifikasi bagian-bagian pantun. Sekarang kalian bisa buka halaman 70. Menjelaskan cara menjaga kesehatan organ peredaran darah. Nah, di situ ada beberapa gambar ya. Cara menjaga kesehatan organ peredaran darah yang pertama, yaitu beristirahat cukup. Tidur yang cukup membuat detak jantung menjadi teratur. Kemudian yang kedua, yaitu dengan cara berolahraga secara teratur. Berolahraga teratur dapat melancarkan aliran darah, misalnya senam, lari pagi, dan bersepeda. Kemudian yang ketiga, yaitu dengan membiasakan mengonsumsi makanan bergizi seimbang dan rendah lemak. Karena terlalu banyak mengonsumsi makanan berlemak dapat mengakibatkan penyumbatan pembuluh darah. Kemudian yang keempat yaitu dengan melakukan rekreasi. Nah, berekreasi di sini tidak harus bepergian ke tempat wisata ya. Berekreasi bisa juga dilakukan dengan cara membaca buku, bermain, atau bersantai di rumah. Nah, itu semua merupakan contoh sederhana dari berekreasi. Oke, sekarang lanjut ke halaman 71. Mengidentifikasi bagian-bagian pantun. Mengidentifikasi pantun dapat dilakukan dengan cara mengamati dan memahami bagian-bagian pantun. Sekarang kalian perhatikan pantun yang ada di buku tersebut. Ibu belanja di pasar murah. Tak lupa membeli kangkung seikat. Rajin makan sayur dan buah. Jantung kuat, tubuh pun sehat. Nah, dalam sebuah pantun itu ada beberapa bagian ya, yaitu ada 8 bagian. Di antaranya jumlah baris, suku kata, dalam setiap baris, jumlah kata, sampiran, isi, sajak pantun, jenis pantun, dan amanat pantun. Nah, untuk penjelasannya kalian bisa lihat di halaman 72. Pada pantun yang sebelumnya, yang tadi ya, jumlah barisnya ada 4 baris. Kemudian jumlah suku kata setiap bait atau setiap baris. Baris pertama itu ada 10 suku kata. Nanti Miss jelaskan lebih lanjutnya. Baris kedua ada 11 suku kata, baris ketiga ada 9 suku kata, dan baris keempat sama ada 9 suku kata. Nah, kemudian jumlah kata dalam setiap baris. Dari baris 1, kedua, ketiga, dan keempat, kebetulan di sini semuanya terdapat 5 kata. Nah, kemudian baris sampiran. Baris sampiran itu merupakan baris 1 dan baris kedua. Baris isi terdapat pada baris ketiga dan keempat. Sajak dari pantun tersebut yaitu bersajak ABAB. Jenis pantunnya adalah pantun nasihat. Amanat yang terkandung dalam pantun tersebut yaitu kita dianjurkan untuk makan sayur dan buah karena baik untuk kesehatan jantung dan tubuh. Oke, sebelumnya anak-anak sudah paham belum apa itu suku kata?
suku kata itu adalah penggalan dari setiap kata. Sekarang perhatikan contoh berikut. Nah, pada pantun yang ada di halaman 71 tadi ya, kalian bisa buka lagi di halaman 71. Baris pertama, coba kalian lihat. Ibu belanja di pasar murah. Nah, di situ terdapat 10 suku kata. I. Nah, itu suku kata yang pertama. I. Bu, suku kata kedua. Be, suku kata ketiga. Lan, suku kata keempat. Ja, suku kata yang kelima. Di, suku kata keenam. Pa, suku kata ketujuh. Sar, suku kata ke-8. Mu, suku kata ke-9. Rah, suku kata ke-10. Nah, jadi baris pertama itu terdapat 10 suku kata. Bagaimana? Sudah paham? Jadi suku kata itu adalah penggalan dalam setiap katanya. Kalau ibu itu kan satu kata tuh. Ibu berarti ada 2 suku kata. I dan bu. Ibu. Itu 2 suku kata. Belanja. Ada 3 suku kata. Be, lan, ja. Nah, itu 3 suku kata. Seperti itu ya. Nah, untuk baris yang kedua. Tak, lupa, membeli, kangkung, seikat. Nah, berarti di situ ada berapa suku kata? Ya, ada 11 suku kata. Kemudian, baris yang ketiga. Rajin, makan, sayur, dan buah. Berarti ada 9 suku kata. Kemudian baris terakhir atau baris keempat. Jantung, kuat, tubuh pun sehat. Nah, sama ya, ada 9 suku kata. Nah, dari baris pertama, ibu belanja di pasar murah. Itu ada berapa kata? Ya, di sini Miss buat setiap katanya berbeda warna ya teksnya. Berarti ada berapa? Ada 5 ya. Ibu belanja di pasar murah. Ada 5 kata. Baris kedua, tak lupa membeli kangkung seikat. Ada 5 kata juga. Baris ketiga, rajin makan sayur dan buah. Sama, ada 5 kata. Terus yang keempat, jantung kuat, tubuh pun sehat. Sama ya, ada 5 kata semuanya. Jadi itu ya perbedaan antara kata dan suku kata. Oke, sekarang kita lanjut pembelajaran 2. Kalian bisa lihat di halaman 75. Tujuan pembelajaran dari pembelajaran 2 ini yaitu membuat gambar berdasarkan cerita, membuat pantun berdasarkan gambar, kemudian membuat poster cara menjaga kesehatan organ peredaran darah. Yang pertama, membuat gambar berdasarkan cerita. Cergam. Cergam adalah kependekan atau akronim dari cerita bergambar. Akronim itu artinya singkatan ya. Jadi cergam ini merupakan singkatan dari cerita bergambar. Apa itu cerita bergambar? Yaitu pada cerita yang ditulis diperjelas dengan gambar atau ilustrasi pelengkap. Satu gambar hanya menceritakan salah satu adegan atau bagian sebuah cerita. Nah, di sini ada langkah-langkah untuk membuat gambar pada cergam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan cerita yang akan digambar. Yang kedua, mempelajari isi cerita. Yang ketiga, mempelajari karakter tokoh dalam cerita, ya, baik itu tokoh utama maupun tokoh pembantu. Kemudian yang keempat, menentukan garis besar alur cerita sederhana yang menggambarkan isi cerita. Kemudian yang kelima, membuat beberapa gambar yang sesuai garis besar alur cerita yang telah dibuat. Contoh cergam ada di halaman 76. Nah, jadi dalam satu cerita itu merupakan satu adegan ya dalam suatu cerita, kemudian ada gambarnya.
gambar yang untuk memperjelas dari cerita atau isi cerita tersebut. Seperti itu. Oke, sekarang kalian bisa lihat halaman berikutnya. Halaman 77, membuat pantun berdasarkan gambar. Kalau tadi dari cerita dibuat gambar, kalau ini kebalikannya. Dari gambar dibuat pantun, ya. Di sini ada langkah-langkahnya. Di antaranya yang pertama, cermatilah gambar sebaik mungkin. Jadi kita harus perhatikan dulu tuh gambarnya. Kita cermati gambarnya tentang apa, ya, menggambarkan tentang apa. Kemudian setelah kita memperhatikan atau mencermati gambar, kita tentukan tema gambar terlebih dahulu. Tema gambarnya tentang apa nih? Menggambarkan tentang apa? Apa yang lagi dilakukan atau tentang apa itu ya. Nah, setelah menentukan tema gambar, lalu tentukan tema pantun ya. Pastikan antara gambar dan tema pantun harus sesuai. Kemudian yang ketiga, buatlah isi pantun terlebih dahulu ya, karena dalam sebuah pantun itu ada sampiran, ada isi. Nah, kita harus membuat isi pantunnya dulu. Nah, buatlah isi pantun yang berisi amanat atau pesan. Nah, setelah membuat isi pantun, barulah kita membuat sampiran, ya, yang sajaknya mengikuti bagian isi. Sajak maksudnya ujung katanya, ya, ujung kalimatnya harus sesuai dengan isinya. Nah, setelah membuat sampiran, barulah kalian baca lagi pantun yang telah dibuat. Pantun akan lebih enak dibaca apabila jumlah suku kata antar baris tidak terlalu jauh berbeda. Jadi usahakan jumlah suku kata dari setiap baris bedanya jangan terlalu jauh ya. Misalnya baris pertama ada 8 suku kata. Baris kedua 15 suku kata. Nah, itu kan kejauhan ya. Jadi usahakan bedanya jangan terlalu jauh. Misalnya baris pertama 8 suku kata, baris kedua 10 suku kata gitu. Baris ketiga 9 suku kata. Jadi nggak terlalu jauh bedanya. Seperti itu ya. Nah, bisa dilihat tuh. Situ ada contoh pantunnya, halaman 77 yang bawah. Air putih di dalam tempayan, jika dibiarkan akan menguap. Kerja bakti pekerjaan jadi ringan, kelas menjadi bersih dalam sekejap. Nah, itu ujungnya sama ya. Baris ke-1 harus sama dengan baris kedua. Di sini baris ke-1 ujungnya an. Baris ketiga juga an. Nah, baris kedua ujungnya menguap, up hurufnya ya. Nah, baris keempat juga harus sama bunyinya ya. Menguap sekejap. Nah, ujungnya up juga. Jadi seperti itu. Itu namanya sajak ya. Sajaknya harus sesuai. Antara baris pertama harus sama dengan baris ketiga, baris kedua harus sama dengan baris keempat. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran 3. Ada di halaman 82. Tujuan pembelajaran dari pembelajaran 3 ini yaitu menentukan amanat pantun, melaksanakan tanggung jawab dalam kegiatan gotong royong, dan mengidentifikasi interaksi sosial di berbagai bidang. Yang pertama, menentukan amanat pantun. Setiap pantun memiliki amanat, terutama pantun nasihat. Amanat pantun ini terletak di dalam isi pantun. Amanat pantun dapat diketahui dengan cara memahami bagian isi pantun. Jadi, sebelum kita menentukan amanat atau pesan yang terkandung dalam pantun tersebut, kita harus memahami isi pantun tersebut ya. Isi pantun terdapat pada baris ke-3 dan ke-4. Nah, coba perhatikan di situ ada pantun. Buah mangga dipanen minggu lalu. Buahnya diolah menjadi selai. Kegiatan gotong royong dilakukan selalu, membuat pekerjaan cepat selesai. Nah, itu bersajak A, B, A,
B. Jadi selang-seling ya. Belakangnya bunyinya sama ya, antara baris ke-1 dan ke-3, lalu dan selalu. Belakangnya ujungnya sama. Baris kedua dan keempat juga sama, selai dan selesai. Ujungnya sama bunyinya ya. Nah, dalam amanat yang terdapat pada pantun tersebut yaitu, kalian bisa lihat di bagian isi pantun baris ketiga dan keempat bunyinya, kegiatan gotong royong dilakukan selalu, membuat pekerjaan cepat selesai. Berarti isi amanat yang terkandung dalam pantun tersebut adalah suatu kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan dengan gotong royong akan lebih cepat selesai ya. Itu contoh menentukan amanat pantun. Oke, sekarang lanjut halaman 84. Nah, di situ ada gambar yang sedang melakukan gotong royong. Gotong royong berarti bekerja sama dan saling menolong dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Manfaat dari gotong royong diantaranya yaitu membangun rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat. Karena dalam kegiatan gotong royong itu, masyarakat akan lebih rukun ya, dan lebih mudah dalam memecahkan persoalan secara bersama-sama. Kemudian yang kedua yaitu manfaatnya memupuk rasa solidaritas sosial dalam masyarakat. Jadi semakin meningkat rasa persaudaraan ya, rasa peduli, saling membantu ya antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, mencegah perpecahan dalam masyarakat. Karena dalam gotong royong ini timbul rasa persatuan tanpa melihat atau memandang perbedaan ya, baik itu berbeda suku, ras, agama, dan lain sebagainya. Maka dari itu, dengan tumbuh rasa persatuan, maka dapat mencegah perpecahan dalam masyarakat. Oke, yang berikutnya yaitu mengidentifikasi interaksi sosial di berbagai bidang. Ada di halaman 85. Semua aktivitas manusia yang berhubungan dengan orang lain akan menciptakan suatu interaksi sosial. Interaksi sosial ini terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi sosial di dalam masyarakat dapat terjalin antar individu, antar kelompok, atau individu dengan kelompok. Dalam interaksi sosial dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia di segala bidang, seperti bidang ekonomi, bidang sosial, dan bidang budaya. Contoh interaksi sosial di bidang ekonomi misalnya yang terjadi di lingkungan pasar, toko, mal, atau pusat perbelanjaan lainnya. Nah, kalau interaksi sosial di bidang sosial misalnya pada internet. Nah, zaman sekarang ini pasti kita tidak jauh dengan yang namanya internet. Dengan internet itu bisa menjadi tempat interaksi sosial, bahkan bukan hanya interaksi sosial saja, bisa juga menjadi interaksi budaya juga, ya. Karena penggunaan internet ini bisa menghubungkan kita dengan orang yang jauh dari hadapan kita, seperti sekarang ini ya, yang kita lakukan. Itu merupakan interaksi sosial. Nah, contoh dari interaksi di bidang budaya, misalnya terjadi dengan adanya hubungan antar individu dalam memelihara budaya yang ada. Nah, dalam setiap daerah itu pasti mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda. Nah, itulah contoh interaksi di bidang budaya. Nah, jika dalam kehidupan tidak terjadi interaksi sosial dalam berbagai bidang ya, baik itu bidang ekonomi, sosial, ataupun budaya, maka aktivitas yang kita lakukan tidak akan berjalan lancar, serta apa yang kita lakukan itu akan terasa lebih berat ya, karena tidak adanya interaksi. Interaksi itu hubungan kita ya, hubungan
kemasyarakatan kita dengan orang lain, karena sejatinya manusia itu merupakan makhluk sosial, makhluk yang butuh interaksi dengan manusia yang lainnya. Seperti itu ya. Oke, itulah materi pembelajaran kita hari ini dari pembelajaran 1, 2, dan 3. Kesimpulan dari materi yang kita bahas tadi yaitu cara menjaga kesehatan organ peredaran darah ya. Ada 4, yaitu dengan cara istirahat yang cukup, olahraga secara teratur, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, dan berekreasi. Kemudian dalam sebuah pantun terdiri dari 8 bagian, yaitu ada jumlah baris, suku kata, jumlah kata, baris sampiran, isi, sajak pantun, jenis pantun, dan amanat pantun. Nah, kemudian cergam. Cergam ini adalah kependekan dari cerita bergambar. Yang keempat yaitu manfaat gotong royong bagi masyarakat adalah membangun rasa persatuan dan kesatuan, memupuk rasa solidaritas sosial, dan mencegah perpecahan. Dan yang kelima, interaksi sosial terjadi dalam segala bidang kehidupan manusia. Oke, itulah pembahasan materi tematik kita hari ini dari pembelajaran 1, 2, dan 3. Anak-anak, tetap semangat ya mengikuti pembelajaran hari ini. Walaupun kita masih belajar dari jarak jauh, semoga anak-anak tetap semangat mengikuti pembelajaran daring ini. Dan jangan lupa, kita sama-sama terus berdoa ya. Semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir, segera hilang dari muka bumi ini, sehingga kita bisa kembali belajar bersama dengan teman-teman di sekolah. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Jangan lupa kerjakan tugas kalian ya. Untuk tugasnya nanti di-share menyusul. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.